pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoneta Kasta SPD. Saya mengajar di SD Impresan Ninu, Kecamatan Tebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi PGSD pada Universitas Nusa Cendana. Nomor induk mahasiswa 23011900881, nomor UKG 201500115887. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model PBL kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, Ibu minta salah satu anak untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk teman Neni yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu mengecek kehadiran. Apakah semua hadir atau tidak? Hadir. Baik, semua hadir. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu minta supaya anak-anak semua berdiri. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio Proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang Ibu minta supaya tetap dalam posisi berdiri, mengecek kesiapan untuk kita mau lanjut dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya anak-anak, apa pekerjaan Bapak dan Mama di rumah? Coba ya, Bes. Bapak punya pekerjaan di rumah apa? Ya, petani. Kalau Tetus? Ya, nelayan. Ini Neni? Ini Indri? Ini Ingun? Tentara. Ya, ini Bintang? Petani. Ini Queen? Guru. Ya, jadi yang anak-anak sebutkan itu pekerjaan ini Bapak dengan Mama di rumah itu yang sebentar nanti berkaitan dengan pelajaran yang hari ini kita akan pelajari. Jadi untuk besok-besok kalau anak-anak punya cita-cita misalnya mau jadi pegawai kantor atau guru atau ini tentara atau polisi atau ibu bidan, apa saja pekerjaanmu anak-anak harus terima dengan senang hati supaya ini ketika menjalankan tugas itu semua itu berjalan dengan baik, karena itu ini sesuai dengan anak-anak punya keinginan dan tugas yang dipercayakan itu. Seperti itu. Jadi yang Ibu tanya-tanya tadi itu yang berkaitan dengan pelajaran yang sebentar kita akan pelajari. Jadi sekarang Ibu
menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik supaya nanti sebentar apa yang kita pelajari itu harus dicapai dengan baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menggali informasi tentang pekerjaan dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang pekerjaan dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengenal kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa dengan tepat. Jadi, itu 5 tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai dalam pembelajaran kita. Maka sekarang kita masuk pada kegiatan kita yang sebenarnya. Ibu ini akan memutarkan video, tayangkan video di sana dengan ini gambar-gambar. Nanti anak-anak tolong perhatikan karena sebentar nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan gambar-gambar itu. Penuh semangat ya. Anak-anak tolong perhatikan dengan baik-baik ya. Kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, ini adalah proses bagaimana bersama-sama untuk makanya. Kak Citra berharap kalian hai selamat datang Perhatikan di baik-baik ya. channel YouTube Kak Citra. Sebentar nanti bertanya itu, jadi anak-anak harus lihat dengan Kak baik. Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tahukah kamu bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan bisa kita makan? Nah, ini adalah proses bagaimana ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan atau kita konsumsi adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat bahwa hasil tangkapan ikan dari nelayan ini dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Nah, dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar ya, dikirim dengan pakai mobil ini ya adik-adik ya, ke pasar-pasar untuk dijual oleh penjual ikan atau bisa juga langsung dijual ke konsumen. Nah, penjual ikan dan konsumen ini akan melakukan transaksi jual beli namanya. Nah, ketika kita berada di pasar ya untuk berjualan atau kita mau membeli sesuatu, kita harus menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci ikan sampai bersih. Nah, setelah ikan dibeli sampai rumah oleh ibu digoreng atau dimasak apa begitu ya. Nah, lalu akhirnya kita bisa mengkonsumsinya. Nah, inilah proses di mana hasil tangkapan nelayan itu ikannya bisa kita makan sampai sekarang adik-adik. Apakah adik-adik suka makan ikan? Ya, ikan itu banyak mengandung omega 3 adik-adik. Jadi kalian harus suka makan ikan ya adik-adik ya. Nah, di sini ada jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas, yaitu kegiatan perdagangan atau kegiatan jual beli adik-adik. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu ada nelayan, ada pedagang ikan, ada pengangkut barang. Nah, hasil dari setiap pekerjaan, nelayan itu menghasilkan ikan atau menghasilkan barang-barangnya ikan yang dia tangkap. Pedagang ikan itu memperoleh untung dari penjualan ikan juga. Jadi
Di sini pedagang itu mendapatkan uang karena dia menjual barang. Nah, barangnya yaitu ikan. Sedangkan tukang angkut barang itu mendapatkan upah atau gaji ya. Itu dari tenaganya. Berarti tukang angkut barang ini menjual jasa, bukan menjual barang. Lalu penjual ikan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya. Itu juga sama-sama menjual barang. Jadi setiap pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Adik-adik harus ingat yang menghasilkan barang ya, seperti nelayan, petani, ternak, itu menghasilkan barang. Sedangkan yang menghasilkan jasa contohnya guru, dokter, polisi, ya adik-adik harus tahu itu. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah membuat gambar tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, jadi baik, itu yang tadi anak-anak sudah lihat ini video itu toh. Mulai dari pertama itu. Yang tadi ini anak-anak lihat di gambar itu gambar apa? Nelayan buat apa? Tangkap ikan. Ya, nelayan tangkap ikan terus Dijual ke pasar-pasar. dijual ke pasar-pasar. Ini Risma yang ini yang jawab ya. Yang tadi itu anak-anak lihat gambar ini nelayan, sementara ini tangkap ikan toh, terus habis tangkap ikan dia bawa ke mana? Di tempat ini penjual ikan di pasar. Terus dari pasar bawa ke mana lagi? Yang tadi anak-anak nonton itu tadi kan anak-anak lihat itu pertama ini nelayan, terus nelayan dia tangkap ikan. Setelah dia tangkap ikan berarti dia jual ke pasar. Terus dari pasar dia jual ke mana lagi? Ke tempat ikan dulu, ke tempat ikan. Dari tempat ikan baru bawa ke pasar. Terus dari pasar ini bawa ke mana lagi? Ke rumah. Ya, bawa ke rumah. Berarti yang bawa ke rumah itu siapa? Siapa yang dibeli itu ikan di pasar sana? Ibu. Yang orang-orang yang ini pembeli dong itu, beli di pasar sana terus datang. Mereka buat apa? Setelah beli ikan datang buat apa? Bersihkan sampai bersih terus goreng dan terakhir dimakan. Goreng jadi ini bahan makanan untuk kita makan toh. Itu ikan itu. Jadi seperti itu yang anak-anak lihat tadi. Sekarang perhatikan di sana. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri. Jadi kegiatan ekonomi ini yang untuk melaksanakan kegiatan itu kita manusia tidak boleh sendiri. Contoh seperti anak-anak tidak bisa ini sendiri datang di sekolah toh, atau sudah sampai di sekolah tidak ini hanya seorang diri, tapi harus butuh teman untuk belajar bersama. Terus apa lagi? Bermain bersama ya, seperti itu. Jadi di situ sama seperti ini umumnya kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Nah, itu nanti dia punya penjelasan ada di sini. Coba anak-anak bisa baca itu? Produksi. Coba anak-anak baca produksi. Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi di situ dia pertanyaan di kotak kuning itu, tahukah kamu kegiatan apa
bawah ini, anak-anak tahu itu kegiatan apa yang mereka lakukan? Yang digambar itu kegiatan apa? Itu di pabrik toh, orang-orang sementara kerja di roti, ini di pabrik roti. Di mana kegiatan ini terjadi? Di pabrik. Ya, terus apa yang dilakukan oleh mereka? Membuat roti. Ya, jadi yang anak-anak lihat gambar di sana itu orang-orang sementara ada di pabrik, terus mereka ada buat ini apa, roti. Terus ini mereka sementara ada melakukan kegiatan di pabrik sana untuk membuat roti. Seperti itu produksi. Jadi dari produksi itu, hasil produksi itu mereka akan mendistribusikan ini mereka dari hasil produksi itu nanti itu produksi itu menghasilkan barang ya, terus menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Seperti itu. Yang kedua, tadi pertama kan produksi. Sekarang yang kedua, contoh kegiatan ekonomi. Itu di sana apa? Coba anak-anak baca. Yang pertama itu apa? Barang. Ya, barang. Yang kegiatan pertama itu barang. Yang gambar pertama itu apa? Orang menjahit. Ya, ada seorang bapak atau om yang tukang menjahit yang sedang menjahit baju. Terus ini itu barang menghasilkan apa di sana? Ya, baju jas, ada baju ini kebaya, ada baju untuk ini bapak ibu guru. Ya, itu. Terus yang kedua, gambar kedua itu apa? Jasa toh. Nah, jasa itu gambar di situ apa? Jasa yang menghasilkan jasa itu apa? Sopir. Jadi sopir itu dia menghasilkan jasa. Ini kalau misalnya tanpa sopir berarti mobil itu kita tidak bisa jalan, karena harus ada yang mengemudi itu mobil baru bisa pakai untuk jalan. Jadi contoh seperti kalau di kota anak-anak sekolah itu biasa ada di sekolah. Jadi pagi-pagi itu ini sopir ini bus sekolah itu dia suruh pergi untuk jemput anak-anak sehingga bawa ke sekolah. Jadi itu contoh kegiatan ekonomi barang dengan jasa. Sekarang yang ketiga, kegiatan distribusi. Nah, coba anak-anak perhatikan, baca dulu itu distribusi itu apa? Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Ya, jadi itu kegiatan distribusi. Jadi yang gambar itu anak-anak lihat gambar apa? Beras. Ya, beras. Itu beras simpan di mana? Gudang beras. Beras sementara ada simpan di gudang beras. Yang ada orang untuk pergi ini angkut itu beras, ambil kasih keluar itu beras supaya mobil bisa datang angkut dan bawa untuk mendistribusikan ke ini toko-toko atau kios-kios. Jadi distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Jadi kita ini anak-anak ini sebagai konsumen, yang produsen itu yang orang di gudang itu, orang di toko yang sebentar dia akan ini kasih keluar barang ini beras dari gudang itu dia sebagai produsen. Sementara kita ini konsumen yang harus beli itu beras, terus kita ini pakai untuk kebutuhan kita. Contoh yang berikut apa? Di bawah itu Minyak tanah. minyak tanah. Itu minyak tanah ini orang buat apa dengan itu minyak tanah? Ya, itu minyak tanah itu yang orang-orang berdiri itu Pertamina, ada auto Pertamina, mobil Pertamina yang datang untuk mendistribusikan ini apa? Minyak tanah di agen-agen. Terus dari agen baru bagi lagi ke masyarakat untuk bisa ini apa? Manfaatkan itu minyak tanah, pakai untuk ini bisa masak. Kalau di kota-kota ini mau masak itu harus butuh gas dengan minyak tanah. Kalau kita di kampung bisa minyak tanah, bisa kayu api. Nah, itu distribusi. Sementara yang berikut
pertama ini produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga sekarang konsumen. Nah, sekarang ibu tanya, tahukah anak-anak bagaimana ikan hasil tangkapan bisa kita makan? Anak-anak tahu tidak? Itu sementara itu ada gambar apa? Ya, anak yang makan ikan toh. Nah, jadi di situ, tahukah anak-anak bagaimana ikan hasil tangkapan bisa kita makan? Bisa. Tahu toh? Anak-anak tahu atau tidak? Tahu. Nah, kalau begitu, sekarang kegiatan apa yang dilakukan untuk mendapatkan ikan? Nelayan menangkap ikan. Seperti tadi yang contoh pertama, gambar pertama, yang ketiga ibu ini buka itu video itu di video. Jadi konsumsi, baca dulu. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara langsung atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan orang yang melakukan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Ya, jadi konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Jadi orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Itu. Sekarang contoh kegiatan konsumsi. Itu dia pun contoh. Tadi dia pun pengertian, sekarang dia pun contoh. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada. Itu gambar apa itu? Pasar. Ini Ima. Coba perhatikan ini gambar apa ini? Pasar. Itu orang buat apa di pasar? Siapa yang tahu? Itu orang buat apa di pasar? Menjual dan membeli. Ya, itu di pasar itu ada penjual dan pembeli. Jadi semua jenis barang itu ada di pasar yang biasa kita beli. Itu ada barang apa saja? Minyak, beras, kerupuk, sayur. Buah-buahan. Jadi yang namanya di pasar itu semua jenis barang itu pasti ada. Jadi ada penjual dan ada pembeli. Di situ ada sayur, ada buah macam-macam, ada minyak, ada ini mie, ada kerupuk, semua ada di situ. Nah, dari bahan-bahan yang ini terjual di pasar itu kita beli terus buat apa? Olah untuk makan. Ya, kalau untuk makan seperti di sana ketika ini orang setelah pulang dari pasar bawa itu barang ini belanjaan di rumah sana dia olah jadi bahan makanan yang sebentar kita bisa konsumsi. Di sana ada buah, ada tempe tahu yang balik tomat, ada daging, ada sayur selada, ada nasi kuning, terus ada sayur ini itu sayur ini campur, itu ada wortel, ada kacang panjang, ada semua di situ. Jadi seperti itu. Nah, itu ini contoh-contoh dengan pengertian yang tadi kita mulai dari awal itu. Ini di kegiatan ekonomi kan ada 3 toh. Pertama tadi apa? Produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumen dengan dia punya contoh-contoh yang anak-anak sudah ini lihat. Tadi baik lihat di ini video maupun sekarang lihat di dia punya penjelasan ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah anak-anak sudah ini nonton video, sudah ini mengetahui dia punya ini penjelasan dengan dia punya contoh-contoh, sekarang ini ibu mau bagi ini RKPD untuk anak-anak kerjakan dalam kelompok.
Jadi oke. Silahkan anak-anak diskusi bersama. Terus pilih satu sebagai ketua, terus ini dengan anggotanya berapa orang, lalu mulai diskusi. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama, kelompok 4 juga sama. Nah, mulai sudah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bisa kan? 5 menit bisa? Oke, kalau begitu silakan diskusi. Berembuk. Namanya diskusi itu harus berembuk, kerja sama. Sumbang pendapat. Oh ini teman, saya punya pendapat seperti ini. Kira-kira dipakai atau tidak? Kira-kira ini benar atau tidak? Ya. Ini Risma juga sama dengan teman dong. Nah, coba. Mana? Silakan diskusi dulu. Masing-masing sumbang pendapat, jangan duduk. Ini sumbang pendapat. Tanya di ketua, beritahu di ketua, bilang ini ketua ini saya punya pendapat seperti ini. Bisa dipakai atau tidak? Yang ini juga Elsa. Sudah Korisma? Sudah kok? Sudah. Sudah kok? Siapa yang ketua? Kelompok 1 siapa yang ketua? Oh Ingun. Kelompok 2 Buin. Kelompok 3 Risma. Kelompok 4 Ayunda. Oke. Silakan. Lanjut sudah. Omong saja, keluarkan pendapat. Masing-masing sumbang dia punya pendapat. Namanya diskusi, jadi harus ngomong. Masing-masing harus ngomong. Tidak boleh diam. Ini siapa Ian? Ya Iman tidak boleh diam, harus ngomong. Lihat itu soal supaya kerja. Diskusi sama-sama. Perhatikan itu soal-soal karena harus sesuai dengan ini video tadi yang kamu nonton, terus ini gambar-gambar yang ada di slide tadi. Itu yang kamu isi sesuai dengan itu. Tidak perlu nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Begitu. Sudah kok? Sudah, semua sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, kalau begitu mulai dari kelompok 1. Maju untuk ini presentasikan hasil diskusi itu. Maju sudah. Inilah diskusi kami dari kelompok 1. Ketua Ingun Paisan, anggota Indiana Agresiano Batonis, ini Rizkian Heka Yabet Tumbonan. Nanti kasih tulis pegang duduknya ke atas. Setelah menganalisis masukan
tidak sama, anak-anak bisa ini menanggapi. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Nama kelompok 2, Ketua Bidang Kelompok Beba, anggota kelompok Cynthia Sekolah Manundel, Yabes Kelvin Faisal, Michael Karin Temenas. Skema kegiatan ekonomi pada T. Setelah menganalisis masukan informasi yang dapat ke dalam peta pikiran di bawah ini. Gambar pertama, mereka memetik teh di kebun teh. Gambar kedua, mereka membawa ke pabrik untuk dibersihkan dan diolah. Gambar ketiga, selesai mengolah, mereka mengantar ke toko dengan truk. Gambar keempat, sampai di toko, mereka menjual teh dan orang membeli teh. Gambar kelima, orang membeli teh dan mereka membuat untuk diminum. Baik, Sekian dari hasil diskusi kami kelompok 2. ada tanggapan? Keras. Oke, tepuk tangan untuk kami. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kelompok Ketua Karisma Hikmat Malo, anggota kelompok Intan Purnamati Amheka, Bintang Fajar Nugraha Temenas, Situs Ketua Kelompok. Skema kegiatan ekonomi praktis. Setelah menganalisis masukan informasi yang didapat dalam peta pikiran ini. 1. Mereka memetik teh di kebun teh. 2. Mereka membawa ke pabrik untuk dibersihkan dan diolah. 3. Setelah selesai diolah, mereka mengantar ke toko dengan truk. 4. Sampai di toko, mereka menjual teh dan orang membeli teh itu. 4. Orang membeli teh dan mereka buat untuk diminum. Sekian penjelasan dari kelompok. Baik, ada tanggapan? Ini semua jelas ini. Baik, terima kasih. Lanjut kelompok 4. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Ketua kelompok Ayu Naripati, anggota kelompok Madani Mufalo, Desa Timbonan, Jani Ratibeka. Setelah menganalisis masukan informasi yang didapat ke dalam peta pikiran di bawah ini. 1. Mereka memetik teh di kebun teh. 2. Mereka membawa ke pabrik untuk dibersihkan dan diolah. 3. Selesai mengolah, mereka mengantar ke toko dengan truk. 4. Sampai di toko, mereka menjual teh dan orang membeli. 5. Orang membeli teh dan mereka buat untuk diminum. Baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ini kelompok 1, 2, 3, 4 semua Pak. Berarti anak-anak mengerti dengan apa yang sudah dilakukan. Baik, silakan kumpul supaya sebentar ibu ini bisa ambil nilai. Baik anak-anak, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu supaya baru kita lanjut. Tepuk semangat. Oke, semangat selalu ya anak-anak. Nah, tadi yang dalam diskusi itu anak-anak menganalisis tentang gambar-gambar yang ada toh, seperti yang sudah dinonton tadi. Jadi di situ gambar pertama ada seorang ibu yang sedang memetik teh di kebun teh. Terus dia petik habis itu teh bawa ke ini pabrik dan di sana dia membersihkan terus mengolah menjadi
Dari T itu yang sudah jadi, ini mereka distribusikan ke ini toko. Dari toko ini orang mulai bawa ke dari pabrik orang bawa ke toko, terus dari toko ini orang ambil untuk bawa ke kios-kios, dan di sana kita yang di kampung-kampung atau bahkan yang di kota mereka beli itu teh, terus ini buat jadi minuman. Yang biasa kamu minum teh, atau siapa di rumah yang tidak biasa minum teh? Ada yang minum teh, ada yang minum kopi. Jadi nanti sebentar ibu akan memberi nilai sesuai dengan hasil diskusi yang anak-anak sudah ini laksanakan. Sekarang ibu bagi hasil ini evaluasi. Hasil evaluasi nanti kerja di rumah. Perhatikan baik-baik dia punya petunjuk di situ supaya kerjakan, dan nanti besok pelajaran berikut baru anak-anak kumpulkan. Bisa toh? Bisa. Jadi nanti kalau sampai di rumah, anak-anak boleh bertanya kepada bapak, mama, kakak, adik atau siapa saja di rumah yang dia bisa tahu dan bisa bantu anak-anak untuk mengerjakan tugas evaluasi itu. Tugas ini apa? Ini PR itu. Nanti besok baru pelajaran berikut baru ini kumpulkan. Sekarang anak-anak ibu mau tanya, apakah tadi mulai dari awal pembelajaran sampai yang sekarang ini anak-anak senang mengikuti itu pelajaran atau tidak? Senang. Kalau begitu, anak-anak sudah mengerti dengan itu pelajaran atau belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba anak-anak sebutkan apa yang tadi kita ini pelajari itu. Coba angkat tangan yang tahu, yang angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Tadi semua bilang sudah mengerti, coba. Isi pora. Kegiatan ekonomi apa lagi? Tadi mulai dari video itu yang anak-anak sudah nonton, terus ini slide yang gambar-gambar yang ada di slide itu. Apa saja ini yang ada di sini? Coba anak-anak lihat kembali. Tadi bilang sudah mengerti semua, senang. Terus sekarang ditanya, tidak tahu jawab bagaimana ini. Jadi yang tadi di video itu kan ada nelayan yang dia tangkap ikan, terus dia bawa di pasar, dari pasar dia jual, terus orang beli dan orang ini masak toh? Ya. Kita jadi ini makan. Terus di slide-slide tadi itu yang mulai dari ini apa? Ini produksi, terus apa lagi? Distribusi, terus konsumen. Itu toh. Jadi itu yang anak-anak sudah pelajari tadi. Sekarang sebelum ini kita tutup pelajaran, semua berdiri. Tepuk semangat satu kali lagi. Tepuk semangat. Baik, sekarang sebelum kita pulang, ibu minta salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai pada akhir dengan baik. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, Ibu.